Selamat malam Tribuners, Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Ananda. Tribuners, tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA keberatan saat penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan. TPUA ini menyebut bahwa Bareskrim tidak menerapkan kaidah metode penyidikan tindak pidana yang mengandalkan pendekatan ilmiah dan teknologi. Bahkan TPUA ini mendesak diadakannya gelar perkara khusus. Lantas saat TPUA mengajukan keberatan, bagaimana dengan kelanjutan hukumnya? Hari ini saya akan membahasnya dengan Profesor Hipnu Nugroho dari Pakar Hukum Unsud. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Prof. Hipnu, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, kabar baik Mbak, sehat-sehat. Sehat. Baik, Prof. Hipnu, kita langsung saja ke materi begitu ya. Dengan terbuktinya bahwa ijazah Jokowi ini dinyatakan asli oleh Barreskrim Polri, artinya bisa dinyatakan bahwa perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan, Prof. Dan artinya kasus ini akan gugur dalam hukum pidana atau bagaimana, Prof. Hipnu? Iya, gini Mbak, dalam hukum acara pidana kita itu kemarin itu Barreskrim itu masih dalam tahap pra eh, praadjudikasi. Praadjudikasi itu pada tingkatan penyelidikan, Hmm. bukan penyidikan. Penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana. Nah, sekarang pertanyaannya, peristiwa pidananya ada atau tidak? Kan gitu Mbak. Makanya kemarin ketika tidak ada peristiwa pidana tentang penggunaan ijazah palsu, maka perkara dihentikan. Kalau ada suatu dugaan tindak pidana, perkara dilanjutkan dengan penyidikan. Itu yang membedakan. Mhm. Oleh karena itu dalam hal perkara kemarin Baris itu belum menyangkut hukum. Jadi masih bisa dimintakan kembali dengan bukti-bukti dari pemohon, pelapor yang bersangkutan. Artinya kemarin itu bahwa apa yang dilakukan itu belum masalah asli, baru identik. Identik baru lapor bahwa yang disampaikan itu tentang kertas itu adalah identik dengan yang ditemukan. Masalah hasil identik itu hasil lapor loh, Pak. Tapi kita bicara terminologi identik. Jadi bukan terminologi asli. Karena kalau kita melihat suatu asli itu melihat suatu hubungan hukum antara beberapa keterangan, antara beberapa dokumen, antara beberapa pendampingan, dan itu di pengadilan. Hmm. Nah, ini yang menjadikan oleh karena itu dengan penghentian kemarin itu bukan berarti selesai. Artinya kalau memang masyarakat pelapor itu ada bukti baru lagi yang mengarah ke sana masih bisa untuk bisa dilanjutkan. Begitu. Baik, berarti misalkan ya Pak, dari pihak Hmm. TPUA kembali mengajukan pelaporan ini ke Barreskrim Polri begitu dengan bukti-bukti baru, berarti artinya kasus ini akan semakin panjang dan lama begitu karena akan ada pelaporan baru yang diajukan ke Barreskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu dari Jokowi ini. Iya, masih bisa itu hak masyarakat, hak pelapor. Ketika ada dugaan-dugaan, karena ini delik umum loh, Pak. Delik Hmm. umum itu siapapun, termasuk TPUA, termasuk masyarakat yang mengetahui adanya suatu dugaan ketidakidentikan itu tetap bisa. Karena bedakan istilahnya dengan nebis idem ini belum belum masuk konsep hukum. Belum masuk terminologi tidak dapat diajukan dua kali, nggak bisa, belum. Ini belum masuk proses hukum. Ini baru masuk identifikasi ada permasalahan hukum atau tidak. Nah gitu loh. Kalau ada permasalahan hukum, maka Polri dinaikkan pada penyidikan berlanjut. Kalau tidak, dihentikan. Kan kasihan perkara nggak ada penyelesaian suatu perkara ditanyakan tidak ada terbukti digantung-gantung. Lah, bentuk sebagai bentuk klarifikasi dari Baris Krim itu bentuk kepastian bahwa apa yang dilakukan pelapor belum cukup bukti adanya suatu tindak pidana. Nah, gitu. Baik, kemudian Prof. Hipnu, TPUA ini sebagai pelapor soal ijazah palsu Jokowi menyatakan keberatan begitu ya dan meminta adanya gelar perkara khusus gitu. Apakah hal itu bisa terjadi, Prof. Hipnu? Ya, saya kira itu bagian dari akuntabilitas. Sangat bisa. Karena apa? Gelar perkara itu ada gelar perkara memang tidak pidana biasa umum. Tapi ini pidana khusus. Atau mungkin spesial. Gitu. Kenapa spesial? Pertama, ini menyangkut mantan pejabat negara, presiden lagi. Dan itu menjadikan pembicaraan seluruh Indonesia. Sehingga sebagai bentuk transparansi, akuntabilisasi, suatu gelar perkara bisa dihadirkan semua pihak baik pelapor, baik pemeriksa,
baik saksi dan sebagainya. Jadi seolah-olah bagian dari suatu peradilan, tapi belum masuk peradilan sebagai bentuk objektivitas. Saya sangat bisa. Sebetulnya ini kan masalah trust aja, trust aja. Jadi kalau memang dalam upaya pemeriksaan praadjudikasi itu memang sudah cukup sebetulnya. Tapi karena memang era sekarang trust itu sangat pertanggungjawaban, dibuka seluas-luasnya. Apa salahnya sih kalau memang semuanya sudah oke? Kan gitu, Mbak. Ini yang saya kira eh, tantangan bagi Baris Krim untuk melihat suatu permasalahan itu bahwa itu ada cukup trust gitu. Baik. Kemudian Prof. Hipnu TPUA ini juga menyebutkan begitu ya bahwa penyertopan penyelidikan dari dugaan ijazah palsu Jokowi ini cacat hukum. Apakah menurut Prof. Hipnu ini adalah cacat hukum dan apakah prosedur-prosedur yang dilakukan Barreskrim Polri ini sebenarnya sudah sesuai, Prof? Ya, kalau melihat apa yang dilakukan Bariski, saya kira sebagai saya orang hukum cukup. Hmm. Cukup. Karena ini suatu delik membuat palsu, itu sudah identifikasi sudah luar biasa. Dengan cara-cara yang luar biasa. Dengan cara-cara penentuan banyak sekali kan gitu. Itu sudah luar biasa. Cuman sekarang kan era-era trust. Trust negara. Trust kepolisian. Lah, membangun trust ini saya kira yang harus dilakukan. Apakah betul? Kalau memang betul, saya kira dimanapun tetap betul. Nah, gitu. Jadi tidak perlu ada suatu ketakutan atas penyampaian dengan berbagai pihak. Kalau memang ide itu betul. Jadi kalau sampai ada ketakutan, saya kira enggak. Termasuk ijazah pun seandainya itu betul, ya sudah sampaikan kan clear kan gitu kan. Jadi masyarakat jangan sampai ada yang sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak jelas. Lah, inilah era transparansi sekarang pengungkapan di mana perkara yang menyangkut orang banyak perkara menyangkut pimpinan negara, mantan pimpinan negara. Baik, Prof. Ibnu, tadi Prof. Ibnu menekankan begitu ya bahwa ini soal trust ataupun kepercayaan dan Prof. Ibnu juga menekankan bahwa apa susahnya untuk ditunjukkan ke publik begitu dan banyak pihak juga mendesak begitu agar Pak Jokowi ini menunjukkan ijazahnya ke publik sedangkan Jokowi sendiri tidak mau gitu ya untuk menunjukkan sampai nanti di pengadilan. Sebenarnya apakah terkait ijazah ini ada pasal yang menyangkut hak untuk privasi dari dokumen Jokowi ini menjadi rahasia, Prof. Bagaimana aturannya? Ya, sebetulnya tidak ada ya. Hmm. Tidak ada itu kan kepemilikan pribadi ya, kepemilikan pribadi. Jadi yang memang sangat pribadi memang tidak bisa. Sekarang pertanyaan gini, Mbak, mau ke pengadilan gimana Wong sudah di tingkat pemeriksaan penyelidikan dihentikan? Kan akhirnya kan tidak ada pengadilan. Pengadilan itu kalau memang ada dugaan. Nah, ini kayaknya suatu hal yang agak sulit ketika Pak Jokowi menyatakan di pengadilan mana pengadilan pidana ketutup kemarin karena sudah dihentikan. Sehingga tinggal pelapor ini ada dugaan baru atau tidak kan itu masih bisa jadi kalau itu bisa dan arahnya ke sana nanti akan pengadilan. Sekarang kalau dibawa ke perdata, perdata itu hakimnya pasif kan itu. Permohonan penuntutan itu tergantung pada pemohon. Ini juga agak sulit, nggak bisa memaksa. Jadi memang antara keinginan Pak Jokowi itu pengadilan dan realitasi kasus ini agak suatu yang tidak ada titik temu dalam suatu pengadilan. Karena dalam hal terakhir terkunci bahwa itu sah, identik kan gitu masalah gitu. Kecuali ada satu yang tidak identik atau perlu jadi baru bisa arahnya ke sana. Baik, Prof, boleh kembali dijelaskan begitu ya lebih mendetail karena pihak TPUA ini juga mempermasalahkan begitu ya soal Barreskrim yang menyatakan ijazah Jokowi ini identik bukan otentik. Bagaimana mengenai hal ini, Profesor Hipnu begitu ya menjelaskan sebagai hukum pakar pidana? Ya, identik itu adalah melihat sebagai bentuk hasil lab forensik dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kaitannya tintanya, tanda tangannya, dan sebagainya. Itu identik. Tapi bicara otentik itu bicara nilai, bicara substansi, Hmm. bicara ke apa keterkaitan. Maka dalam hal di sini memang lembaga yang menilai adalah pengadilan. Bagaimana hubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Bagaimana tentang tanda tangan satu dengan siapa yang bertanda tangan. Bagaimana saksi satu dengan saksi yang lain. Bagaimana keterangan satu dengan barang bukti yang lain. Itu sebagai bentuk konklusi dari perkara yang diperiksa di persidangan. Baru itu akan otentik lah. Gitu. Dari aspek materi, aspek formil, aspek keterangan, semua dilihat dalam suatu keterbukaan.
itu baru otentik. Nah, makanya kemarin baru identik Hmm. sepihak, tapi tidak cukup. Lah ini ya perdebatannya seperti itu. Jadi untuk menilai suatu bukti harus keterkaitan. Karena identik itu tidak bisa berdiri sendiri. Identik itu harus juga diklarifikasi dengan yang lainnya. Kalau yang lain nyatakan oke betul berarti betul-betul identik. Tapi kalau yang lain belum berarti ada suatu perbandingan yang lain. Itulah sebagai bentuk keobjektifan dalam suatu pembuktian di persidangan. Baik, soal hal tersebut begitu ya dan segala macam uji laboratorium forensik begitu yang sudah dilakukan Barreskrim Polri, pihak Roy Suryo CS ini ingin melaporkan penyidik begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof Hipnu soal pelaporan Ya, tersebut? itu langkah bagus karena Hmm. dalam penyidikan itu ada wasdik ya, wasdik pengawasan penyidikan. Pengawasan penyidikan itu adalah sebagai bentuk pengawasan. Apakah dalam suatu penyidikan itu sesuai dengan perkap atau tidak? Adakah suatu yang dilangkai atau tidak? Adakah suatu urut dalam suatu pengungkapan atau tidak? Nah, nanti wasdik kalau memang hasilnya sudah on the track, ya berarti apa yang dilakukan betul. Tapi kalau nanti memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan perkap dalam suatu perkara, berarti ada suatu permasalahan di dalam suatu pemeriksaan. Nah, rekomendasi wasdik apa? Nah, itu wasdik domainnya. Mungkin, oh gelar perkara khusus. Oh, ulang lagi ya, bisa juga. Wasdik yang akan milih. Oh, atau karena mungkin penyidiknya dikenai sanksi karena keliru, ah, bisa juga. Saya kira domain wasdik itu. Tapi sebagai langkah bagus, sebagai bentuk laporan kepada wasdik untuk sebagai kontrol dalam pengungkapan perkara yang kemarin. Baik, Prof Hipnu, pihak dari Jokowi juga melaporkan begitu ya, beberapa nama ada 5 orang begitu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik. Bagaimana Prof Hipnu melihat hal tersebut? Artinya kedua kubu ini saling lapor melapor begitu, Prof. Ya, kalau terhadap laporan Pak Jokowi kepada kelima orang di Polda, itu kan delik aduan. Hmm. Delik aduan itu delik yang melekat pada diri sendiri. Istilah hukumnya delik aduan yang absolut pada Pak Jokowi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dalam perkembangan kemarin itu Pak Jokowi merasa terhina, merasa terfitnah? Itu ada pada diri Pak Jokowi. Makanya dalam konsep hukum, delik aduan itu diteruskan atau tidak, tergantung pengadu, yaitu Pak Jokowi. Hmm. Kan gitu. Karena sensitif sekali pribadi. Wah, saya terhina ini. Nah, itu tersensitif. Nggak bisa dibandingkan dengan lain. Nggak bisa. Ini kan dampak dari kemarin. Itu loh, dampak dari masalah palsu dan tidak palsu dan perdebatan. Nah, mungkin ada kalimat yang tidak pas oleh Pak Jokowi. Disinilah Hmm. sebagai delik aduan. Ya mudah-mudahan karena ini sebagai delik aduan, ada potensi untuk mudah-mudahan Pak Jokowi mencabut. Biar semuanya clear kan gitu loh. Toh itu kan juga bagian dari ekses kemarin suatu permasalahan yang berkepanjangan sehingga mungkin ungkapan-ungkapan, pertanyaan, pernyataan itu mungkin di luar kesadaran kan gitu. Makanya dalam hal ini pun juga nanti ramai juga fitnah ini. Apakah ekspresinya menyudutkan, apakah kriminal fitnah itu saya kira berkepanjangan. Akhirnya panjang lagi Mbak gitu. Kalau kalau itu diungkap. Lah mudah-mudahan Pak Jokowi kemarin menyatakan susah, sedih ya, sudah selesai. Itu mudah-mudahan seperti itu. Baik, Prof. Meski sudah ada pernyataan asli begitu ya dari polemik terkait kasus ijazah Jokowi ini, menurut Prof, akankah pengadilan ini jadi satu-satunya cara agar adanya ketetapan hukum yang jelas dan menyudahi polemik ini? Ya, sebetulnya pengadilan itu sebagai langkah yang normatif. Ya. Hmm. Sebagai yang langkah normatif. Karena makanya dalam suatu proses pengadilan kalau bisa kenapa sampai pengadilan kalau sudah disampaikan ada cukup selesai kan itu. Jadi suatu pengadilan itu sebagai bentuk ultimum remedium karena sebetulnya itu. Tapi karena memang situasi kondisi ketidakpercayaan tinggi, satu-satunya lembaga yang dipercaya di Indonesia ada pengadilan karena menjaga objektivitas. Kan itu. Karena trust sekarang agak sulit masyarakat kan bisa-bisa nggak percaya kurang dan sebelah. Sekarang mau tidak mau ya pengadilan. Padahal kalau bisa pengadilan itu dihindari. Kan itu, Pak. Diselesaikan dihindari. Cukup disampaikan, terus sudah selesai. Kan itu. Lah, mau tidak mau karena sudah sampai sekarang lewat pengadilan. Tapi pertanyaan pengadilan yang mana? Hmm. Kan, itu. Karena kalau perkara itu sudah ditutup oleh baris krim. Gitu. Meskipun lewat pelaporan dari Jokowi begitu ke Polda Metro Jaya, ini apakah bisa mengarah ke pengadilan juga, Prof? Maksudnya bagaimana? Eh, dari pihak Jokowi kan melaporkan ke Roy Oh, Suryo ke ya. Polda Metro Jaya ya. Ya itu kan fitnah. Tidak ada terkaitannya dengan ijazah. Hmm.
Jadi harus bedakan antara ijazah dan perasaan. Ijazah clear, perasaan yang ada pada pribadi. Mbak Maria mungkin berbeda dengan saya, kan gitu loh. Nah itu yang menjadi sekarang itu makanya sensitif sekali, masalah Hmm. pribadi sekali. Dalam konteks hukum makanya absolut pada pengadu untuk dilanjutkan atau tidak. Baik, terakhir Prof sebagai closing statement juga begitu ya, sebagai dari pakar hukum begitu. Melihat kasus ini apa yang diharapkan dan apa yang menjadi saran begitu ya dari Prof Hipnu terkait langkah selanjutnya untuk bisa benar-benar mengakhiri polemik ini. Ya, saran kami karena ini sebetulnya untuk melihat autentikan suatu ijazah yang ditunggu-tunggu, ya keterbukaan lah, keterbukaan mungkin teman-teman UGM didukung Pak Jokowi meminta UGM mungkin gitu karena lembaga yang mengeluarkan menjelaskan secara detail press release dari A sampai Z prosesnya saya kira clear. Karena bagaimanapun juga tidak hanya Pak Jokowi yang mengeluarkan dari UGM. UGM membackup suatu proses dari hari ke hari, detik ke detik sampai keluarnya ijazah yang bersangkutan sehingga clear suatu masalah itu. Baik, tapi apakah itu juga mengembalikan rasa trust dari masyarakat sendiri itu, Prof? Ya, saya kira cukup ya karena siapapun yang membuktikan adalah yang mengeluarkan dan yang memegang. Masa orang lain kan itu kan ijazah yang mengeluarkan UGM. Kalau UGM sudah menjelaskan clear terbuka saya kira cukup. Yang mengeluarkan UGM kok lembaga kok bukan orang lain bukan kepolisian kok tadi. Kuncinya ada di UGM dan Pak Jokowi duduk bersama selesaikan ini loh dilihat. Baik, berarti diharapkan ada mediasi begitu ya Ya, antara ya, pihak keduanya begitu ya. Karena selama ini Jokowi masih menutup pintu damai dan menolak damai, justru ya, menyeret kasus ini ke ranah hukum begitu ya. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah uh, ya. berbagi Sama-sama bersama Mbak. kami. Terima kasih, Prof. Betul. Hipnu. Demikian Tribuners, Tribun News on Fokus bersama saya Mariananda. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.